Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ana akan menjelaskan tentang bab identitas nasional yang dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pengertian identitas nasional, 2. Nasionalisme, 3. Unsur pembentuk identitas nasional, 4. Nasionalisme dan segala turunannya. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Secara terminologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau negara sendiri, atau bisa diartikan identitas adalah 1. Ciri, 2. Tanda, 3. Jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang bisa membedakannya. Sedangkan nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar dan diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Ini biasa disebut dengan identitas bangsa atau identitas nasional yang melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa, dengan ciri-ciri yang khas dan bisa membedakan dari bangsa-bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Bangsa adalah suatu badan atau wadah yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki persamaan keyakinan dan persamaan lain yang mereka miliki, seperti ras, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme. Negara bangsa merupakan pengertian negara dalam makna yang modern. Menurut Sutro Prawiros, secara hukum peraturan tentang kewarganegaraan, suatu konsekuensi langsung di perkembangan paham nasionalisme, lahirnya negara bangsa merupakan akibat langsung dari gerakan nasionalisme yang sekaligus telah melahirkan perbedaan pengertian tentang kewarganegaraan di masa sebelum kemerdekaan. Nasionalisme Indonesia ditandai dengan lahirnya hasil politik etis, yaitu pada abad ke-20. Kemudian tumbuhnya paham nasionalisme, didirikannya Budi Utomo, lalu ada Indise Partai, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi. Proses pembentukan bangsa ada 2, yaitu mode ortodoks, yang bermulai dari adanya suatu bangsa dulu, kemudian bangsa tersebut membentuk suatu negara. Kedua, mode mutakhir, berawal dari adanya suatu negara dulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Kedua mode ini berbeda dalam 4 hal. 1. Ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat. 2. Lama waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa negara. 3. Munculnya kesadaran politik masyarakat. 4. Derajat partisipasi politik dan rezim politik. Metode ortodoks menghasilkan bangsa negara yang relatif homogen sebagai contoh negara Israel. Sedangkan kalau mode mutakhir menghasilkan bangsa negara yang relatif heterogen sebagai contoh yaitu Amerika Serikat. Hakikat bangsa. Konsep bangsa ada 2 makna. Bangsa dalam arti sosiologis, antropologis. Dalam arti sosiologis antropologis, yaitu persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, yang masing-masing anggota persekutuan hidup merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Contohnya bangsa Kashmir, bangsa Yahudi, bangsa Kurdi, dan bangsa Palestina. Sedangkan dalam arti politik, yaitu suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam, atau juga dalam arti bangsa yang sudah bernegara, contohnya bangsa Indonesia, bangsa India, dan bangsa
Jerman. Loyalitas ganda. Warga mempunyai identitas kesukubangsaan sebagai warga dari Cultural Unity. Dia juga memiliki identitas kebangsaan atau nasional karena dia termasuk warga dari Cultural Unity. Dan loyal kepada negara sendiri itu wajib. Identitas bangsa. Setiap bangsa pasti memiliki identitas sendiri-sendiri dan faktor-faktor yang meliputi adalah 1. Primordial, 2. Sakral, 3. Tokoh, 4. Bhinneka Tunggal Ika, 5. Sejarah, 6. Perkembangan ekonomi, 7. Kelembagaan. Cultural Unity ditandai dengan adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat, dan budaya, keturunan atau darah lahirnya, dan daerah asal. Identitas Cultural Unity bisa disebut dengan identitas kesukubangsaan. Identitas yang dimiliki oleh Cultural Unity kurang lebih bersifat askriptif atau sudah ada sejak lahir yang secara alamiah atau bawaan, primer, dan etnik. Contoh kesetiaan setiap anggota Cultural Unity yaitu setia pada sukunya, setia pada agama, budaya, kerabatnya, daerah asalnya, dan bahasanya. Yang ketiga, unsur pembentuk identitas nasional, yaitu yang pertama, suku bangsa, golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif yang ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, agama adalah bangsa Indonesia ini bangsa agamawi yang tumbuh di berbagai Nusantara, diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara Indonesia adalah negara multiagama sehingga rawan terhadap disintegrasi bangsa. Banyak yang mengatakan itu terjadi karena agama sebagai faktornya. Misal, kasus Ambon yang sering diisukan sebagai pertikaian dua kelompok agama, meskipun ini belum benar. Isu agama itu mudah menimbulkan konflik. Salah satu jalan untuk mengatasinya yaitu perlunya saling menghormati antar umat yang beragama. 3. Kebudayaan. Patokan dari nilai-nilai etika dan moral baik tergolong yang ideal atau yang seharusnya maupun operasional dan aktual dalam kehidupan sehari-hari. 4. Bahasa. Bahasa dibentuk dari unsur-unsur bunyi dan ucapan manusia. Bahasa juga digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi dengan sesama. Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, dikenal dengan bahasa Melayu yang menjadi penghubung berbagai etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara, dan juga digunakan sebagai bahasa transaksi perdagangan nasional di Nusantara. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa, karena di tahun ini juga terjadi Sumpah Pemuda, yang mana para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang dan suku budaya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nomor 4. Nasionalisme Indonesia dan konsep-konsep keturunannya. Konsep bangsa negara yang lebih dikonkretkan menjadi bentuk dan struktur negara Indonesia yang berbentuk Republik Nasionalisme. Indonesia sebenarnya berwatak inklusif dan berwawasan kemanusiaan. Watak ini memberi pengaruh konsep-konsep pokok tentang negara bangsa, warga negara, dan dasar negara yang disebut ideologi Pancasila yang dirumuskan dalam Ketetapan Undang-Undang tahun 1945. Nomor 1. Negara bangsa berkonsep tentang negara modern, seperti adanya batasan-batasan teritorial wilayah pemerintahan yang sah dan pengakuan dari negara lain. Menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 bahwa Indonesia negara kesatuan yang berbentuk republik dan bentuk pemerintahannya bersifat antithesis monarki dengan kepala pemerintahan bukanlah seorang raja dan sistem pemilihan umum untuk pemilihan presiden. Unsur-unsur yang melengkapi negara Indonesia adalah badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedua, warga negara. Menurut bab 10 Undang-Undang Dasar 45 Pasal 26 yang mengatakan bahwa yang menjadi warga Indonesia adalah orang-orang yang berbangsa negara Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainnya yang disahkan UUD sebagai warga negara. Pasal ini mengalami perubahan atau amandemen
melalui perubahan kedua UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 45 oleh MPR pada tahun 2000. Menurut amandemen kedua yang berbunyi, warga negara atau penduduk ialah warga Indonesia dan orang-orang yang tempat tinggalnya di Indonesia. Ketiga, perlunya integrasi nasional adalah di Indonesia istilah integrasi masih sering disamakan dengan pembauran atau asimilasi, padahal keduanya mempunyai perbedaan. Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Adapun pembauran dapat berarti asimilasi dengan amalginasi. Integrasi kebudayaan berarti perlu penyesuaian antar dua kebudayaan atau lebih mengenai beberapa unsur budaya yang berbeda dan bertentangan agar menjadi satu sistem kebudayaan yang selaras. Caranya melalui penyebaran yang mana unsur pembudayaan baru diserap ke dalam kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Integrasi sosial adalah penyatuan dari kelompok-kelompok masyarakat yang asalnya berbeda menjadi satu kelompok besar dengan menyiapkan perbedaan jati diri masing-masing. Integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi suatu bangsa. Integrasi bangsa merupakan kemampuan pemerintah yang semakin meningkat untuk menerapkan kekuasaannya di seluruh wilayah. Identitas nasional. 1. Bendera negara Sang Merah Putih diatur dalam UUD nomor 4 tahun 2009. Dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tapi sebelum itu pernah ditunjukkan ketika Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera merah putih juga disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih dan saat ini disimpan di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua, bahasa negara adalah bahasa Indonesia yang diatur di UUD nomor 24 tahun 2009 pasal 25 sampai 45. Bahasa Indonesia ini merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI yang berasal dari rumpun bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pergaulan, kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan kepada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ketiga, Lambang Negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Di tengah-tengah perisai burung Garuda ada garis hitam yang tebal melukiskan garis khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya pada bagian tengah perisainya yang bentuknya bintang yang mempunyai 5 sudut. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai yang bermata bulatan dan persegi di bagian kiri di bawah perisai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah. Nomor 4, lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober. Lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Selain 4 identitas nasional pertama, ada semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika dan dasar negara falsafah Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Rangkuman dan kesimpulan. Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh negara identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yang maknanya adalah ciri-ciri karakteristik atau perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya.
Sekian video dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.